Jumpa lagi dengan saya dalam video-video fisika. Pada video fisika kali ini, saya akan membahas mengenai gerak parabola. Gerak parabola tentu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada tayangan yang akan saya tampilkan berikut ini, yaitu gerak parabola pada kegiatan olahraga. Nah, untuk itu saya tampilkan kegiatan olahraga pada permainan voli. Perhatikan apa yang dilakukan oleh kapten tim, yaitu bola-bola yang dikembalikan oleh kapten tersebut. Mari kita saksikan tayangan tersebut. 시간차 오케이 또 막아냅니다. 쫓아갑니다. 오케이 엄청난 파이팅을 여기에요. 그대로 넘어갑니다. 스파이크 얼굴 맞고 다시 맞고 그대로 스파이크 레이디 찬스 백어택 그렇게 Nah, dari tayangan tersebut, bola-bola yang dikembalikan oleh kapten tim yang berbaju putih tersebut, bola yang dikembalikan berbentuk melengkung. Bentuk melengkung tersebut lah yang disebut juga dengan gerak parabola. Kita lanjut untuk lebih memahami gerak parabola. Pada permainan voli, ketika melakukan passing seperti ini, contohnya saya tampilkan dua orang anak yang berbaju merah dan berbaju kuning. Ketika yang berbaju merah melakukan passing kepada pemain yang berbaju kuning, maka pemain berbaju kuning pun akan mengembalikan bola yang bentuknya sama seperti yang dilakukan oleh orang yang berbaju merah. Garis pengembalian bola tersebut berbentuk lengkungan. Nah, bentuk lengkungan ini membentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, dan ini disebut juga dengan gerak parabola. Nah, untuk lebih memahami lintasan yang dibentuk tersebut, mari kita lihat komponen vektor pada gerak parabola. Untuk materi gerak parabola ini tidak lepas daripada vektor dua dimensi. Maka ketika bola tadi sebelum dilepaskan, maka ada kecepatan awal yang diberikan pada bola tersebut, dan kecepatan awal pada bola tersebut jika kita gambarkan pada koordinat kartesian dan bentuk lintasan bola tersebut, maka kita dapat uraikan vektor kecepatan awal pada anak tersebut terhadap sumbu X, yaitu pada sudut tertentu, atau kalau kita lihat di sini sudutnya alfa, kita uraikan terhadap sumbu X, maka menjadi V0 X, dan kita uraikan terhadap sumbu Y di sini, yaitu V0 Y. Dalam pelajaran vektor, maka kita dapat tentukan bahwa komponen vektor kecepatan awal, yaitu besarnya V0 X terhadap sudut alfa, yaitu sama dengan V0 cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y, yaitu V0 Y, besarnya adalah V0 sin alfa. Itu komponen vektor kecepatan awal. Kita lihat analisa pada posisi tertentu. Ketika bola ini pada kecepatan awal yang sebelumnya kita jelaskan, bahwa diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, jika bola ini dilepaskan seperti ini, pada titik tertentu menuju titik puncak,
Maka di sini bisa kita jelaskan komponen vektornya, yaitu vektor V yang bisa kita uraikan terhadap sumbu X menjadi Vx, dan kita uraikan terhadap sumbu Y menjadi Vy. Maka kecepatan pada posisi tertentu kita bisa tuliskan persamaannya jika dia memiliki sudut theta di sini. Maka komponen vektor kecepatan dalam arah mendatar yaitu pada sumbu X mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan pada arah vertikal yaitu sumbu Y, bola tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan. Kenapa mengalami gerak lurus berubah beraturan? Karena pada gerak sumbu Y dipengaruhi oleh gerak gravitasi atau percepatan gravitasi. Sehingga persamaannya dapat kita tulis bahwa besarnya Vx di sini, Vx yaitu sama dengan V0 X sama dengan V0 cos alpha, arah mendatar, tidak dipengaruhi percepatan gravitasi. Sedangkan arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka persamaan kecepatannya menjadi Vy sama dengan V0y minus percepatan gravitasi dikali dengan waktu. Sehingga kita dapat jabarkan V0 sin alpha min gt. Maka kita peroleh bahwa besarnya kecepatan bola tersebut pada posisi yang digambarkan ini kita peroleh yaitu berdasarkan persamaan Pythagoras, besarnya V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Sedangkan berapa besar sudut theta sama dengan tangen theta, yaitu Vy per Vx, setelah diperoleh nilai Vx dan Vy. Menentukan posisi benda. Kita menentukan posisi benda masih ketika kecepatan awal, maka penguraian terhadap sumbu X, sumbu Y. Ketika benda bola tersebut bergerak seperti ini, saya ulang lagi, bola tersebut bergerak membentuk lintasan parabola, maka di sini ada kecepatan ketika berada di posisi tertentu. Misalnya ini digambarkan ketika di atas, maka ketika di atas kita lihat di sini kecepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatannya menghilang, artinya menjadi kecepatannya sama dengan 0. Setelah mencapai puncak, maka dia mengalami jatuh. Ketika kita belajar gerak jatuh bebas, maka ini ketika bola sudah mencapai puncak, kemudian turun, dia mengalami gerak jatuh bebas. Sehingga komponen vektornya dapat digambarkan vektor kecepatan, yaitu seperti gambar berikut ini. Dan ketika melewati garis sejajar, maka komponen vektornya bisa kita gambarkan bahwa Vx sama dengan V0x di sini. Sedangkan ketika melewati garis batas juga untuk selanjutnya, maka kecepatan awalnya menjadi minus, di mana Vy sama dengan V0y. Sehingga posisi benda di setiap saat bisa kita tuliskan rumus umumnya bahwa gerak dalam arah horizontal dan gerak dalam arah vertikal, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dalam arah horizontal yaitu mengalami gerak lurus beraturan, maka kita bisa katakan bahwa masih ingat persamaan gerak lurus beraturan, bahwa S sama dengan V dikali T.
Maka di sini perbedaannya karena V-nya mengalami sudut tertentu, maka X sama dengan V0X dikali T, yaitu V0 cos alpha dikali T. Sedangkan dalam arah vertikal karena dia mengalami GLBB, maka posisinya di masing-masing titik yaitu V0Y dikali T min setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alpha dikali dengan T min setengah GT kuadrat. Sehingga apabila kita mencari berapa besar resultan vektornya, yaitu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan sudut theta, tangan theta, misalnya ini masing-masing sudutnya theta terhadap sudut X, yaitu Y per X. Saya lanjutkan untuk menentukan komponennya pada tinggi maksimum pada graf parabola. Ini contohnya H, tinggi maksimum. Maka untuk menentukan tinggi maksimum ketika bola ini berada di atas seperti ini, maka di sini ada V0x, sedangkan kecepatan pada sumbu Y, kecepatan awalnya sudah menghilang, maka yang ada hanya arah sumbu X, yaitu V0. Sehingga kita bisa tuliskan tinggi maksimum yaitu Vy sama dengan 0, maka V0 sin alpha min GT sama dengan 0. Sehingga kita bisa ketahui bahwa V0 sin alpha sama dengan G kali T, kita pindahkan posisinya. Maka kita peroleh untuk menentukan besarnya waktu untuk mencapai titik tertinggi atau tinggi maksimum sama dengan TH tinggi pada H sama dengan V0 sin alpha per G. Maka ketinggian maksimum setelah disubstitusi dari persamaan Y sama dengan V0 sin alpha dikali dengan T min setengah GT kuadrat, maka kita peroleh berapa besar tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Setelah kita masukkan persamaan V0 sin alpha per G ke dalam persamaan umum Y sama dengan V0 sin alpha, ini T-nya diganti persamaan TH sama dengan V0 sin alpha per G, begitu juga setengah G, T-nya diganti V0 sin alpha per G, maka diperolehlah persamaan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Kita bahas mengenai jarak jangkauan maksimum. Ketika bola ini tadi dilepaskan, seperti ini, dari kecepatan awal, maka bola mengalami gerak parabola, di mana ada titik maksimum pada sumbu sejajar yang dicapai bola tersebut. Untuk menentukannya, maka kita lihat pada masing-masing komponen tadi vektor. Maka rumus umumnya yaitu jarak jangkauan terjauh, Y-nya ketinggian dari titik semula sama dengan 0. Maka kita peroleh Y sama dengan V0 sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat, Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh T sama dengan setengah GT kuadrat pindah ke sebelah, maka setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alpha kali T, maka kita peroleh T sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Atau bisa kita katakan bahwa waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu yang dicapai pada tinggi maksimum. Kita ingat pada rumus sebelumnya bahwa untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan V0 sin alpha per G. Maka T pada titik terjauh yaitu sama dengan 2 kali
waktu untuk mencapai tinggi maksimal. Maka jarak jangkauan berdasarkan persamaan X sama dengan V0 X dikali T sama dengan V0 cos alpha kali T, kita peroleh bahwa jarak jangkauan maksimum yang dicapai bola tersebut yaitu dari persamaan trigonometri bahwa 2 sin alfa dikali dengan cos alfa sama dengan sin 2 alfa, maka kita peroleh persamaannya bahwa jarak jangkauan maksimum atau X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan T. Setelah P ini kita masukkan ke persamaan X di sini, maka di sini V0 dikali V0 kuadrat sin alfa dikali dengan cos alfa 2 sin alfa cos alfa sama dengan sin 2 alfa, kita tinggal masukkan sin 2 alfa dibagi dengan T. Perhatikan animasi berikut ini. Pada animasi tersebut kita akan membuktikan sudut yang dibentuk oleh gerak parabola. Apabila kita lihat pada meriam, sudut yang dibentuk gerak parabola di antara sudut 0 sampai dengan sudut 90. Maka pada animasi ini, bila dengan kecepatan yang sama, kita atur misalnya kecepatannya 50 meter per second, kita akan melihat sudut dan jarak yang ditempuh oleh peluru meriam tersebut. Nah, untuk itu, apabila kita rubah sudutnya ke sudut 20 misalnya, kita lihat jarak yang ditempuh oleh peluru meriam tersebut, garis berwarna merah. Dan kalau kita lihat lagi, kita naikkan pada sudut istimewa 30 derajat. Kita lihat dengan kecepatan yang sama, maka terlihat jarak peluru tersebut lebih jauh daripada jarak ketika menggunakan sudut 20 derajat. Kita gunakan sudut istimewa yang lain, misalnya sudut 45 derajat. Ketika menggunakan sudut 45 derajat, ternyata peluru mengalami jarak yang lebih jauh daripada sudut 20 dan 30 derajat. Jika kita menggunakan sudut 60 derajat, kita perhatikan di sini, ternyata jarak yang ditempuh oleh peluru tersebut, kalau kita lihat sama seperti sudut 30 derajat. Kita coba lagi pada sudut 70 derajat. Apakah pelurunya akan lebih jauh? Ketika peluru dilepaskan, ternyata jarak yang ditempuh oleh peluru adalah sama seperti ketika menggunakan sudut 20 derajat. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik terjauh, sudut yang digunakan adalah sudut 45 derajat. Kami berharap selalu bahwa video-video kami dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.